sekarang kita akan masuk dulu ke tindakan-tindakan yang menggunakan mitela sebelum ke balut bidai ya. Sampai di sini alat ada yang tanyakan dulu. Jadi kalau balut bidai nggak banyak, alatnya cuma ini doang. Ya. Pertama misalnya kita berbicara tentang kasus dislokasi ya. Ini nih jadi pasien ya. Oke, catatannya nanti lihat yang temennya ya. Nah, pasien dislokasi misalnya ada cedera di bahu sebelah kanan atau dislokasi di bahu sebelah kanan. Maka ini kan bentuk mitela itu kayak gini ya, segitiga ya. Nah, nanti si segitiga ini nunjuk bagian yang sakit. Kalau misalnya yang kanan berarti kayak gini. Ya, segitiganya dia nunjuk tangan yang sakit. Nah, nanti baru ini kayak gini. Ini kita tarik ke nah, kayak gini ya. Nah, ini kan nanti ada kelewer-kelewer ini ya. Ini bisa kita tarik jepit ke sini. Nah, jadi ke tahan ya untuk bagian sikunya. Nah, ini digunakan mitela salah satunya adalah untuk menopang dislokasi ketika kondisi ketika ada dislokasi di area bahu pasien. Ya. Paham sampai sini? Oke, nanti boleh coba setelah selesai ya, nanti di demo. Sekarang yang kedua, kalau misalnya ada cedera di area clavicula. Ya, kalau di area clavicula ini biasanya mitelanya kan ada ukuran ya, ada yang besar, ada yang sedang. Kalau ini sedang, kita nggak punya yang besar, makanya nanti kita gabungkan dua mitela. Ini kita gabungkan dulu. Caranya ini disimpan di belakang kayak gini. Kayak gini ya. Terus nanti ini kita tarik. Biar ini tujuannya untuk menegakkan bagian bahu ya. Punggung. Ini diambil, kita talikkan. Nah, ini yang satu kita tarik, masukin ke sini, baru kita tarik. Nah, jadi terasa kan? Ya, jadi enggak bungkuk gitu ya. Nah, ini sebetulnya bukan hanya untuk pasien-pasien yang cedera aja, tapi kalau teman-teman ngerasa pegel gitu ya, ngerasa ini di rumah bisa dicoba dipraktekkan ya untuk naikin si bagian bahu. Jadi kayak tas ya. Ini belakangnya kayak gini. Nih, saya ulangi lagi. Ya, tadi kan kayak gini ya, di awal kayak gini. Terus kita tarik ke belakang, diikat dulu satu kali. Nanti satu sisinya kita masukin ke atas, baru kita tarik ya. Nah. Baru ditarik di sini. Sip. Ya, paham ya? Oke. Oke, terakhir untuk mitela ini bisa kita gunakan juga untuk membuat balutan donat. Ini yang sering di spill ya di kelasnya, balutan donat nih. Sekarang boleh coba satu-satu semuanya. Yang nggak kebagian nanti tukeran sama temennya. Ini kita gulung dulu aja. Dari dulu. Nah, nanti kalau sudah ini dibikin bulatan kayak gini di tangan. Ya. Dibulatin biasa, dibikin bulatan ini. Nanti disesuaikan, misalnya kita mau membalut ini pisau gunting misalnya, guntingnya nusuk kayak gini. Nah, kita mau menjaga stabilitas si guntingnya biar nggak bergerak, nanti tinggal disesuaikan lubangnya. Nah, kalau sudah baru nanti tinggal disusuri yang ini kali satu, masukin kayak gini bolak-balik. Nah, ini juga satunya juga sama. Oh, jadi kayak digitu-gitu ya.
Nanti ujungnya kan ketemu jadi nah, jadi donatnya udah jadi donatnya ya, nanti donat yang rapet sih itunya muternya ya, ya diikat itu bi ikat biasa aja. Nah, ya ini balutan donat, jadi nanti dia yang akan memfiksasi bagian yang tertusuk misalnya. Oke, bisa ya? Sip. Terakhir ini ada balutan di kepala menggunakan perban elastis. Ada yang mau jadi pasien saya? Gak ada cowok di sini mah ya? Ini lagi? Boleh. Gak apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kalau untuk balutan kepala, nanti perban elastisnya kita bagi dua kayak gini. Ya. Misalnya amit-amit tuh ini kejeduk ya. Jedot ininya ada berdarah gitu ya di bagian frontal, terus sakit kepala, membuat sakit kepala hebat. Di sini makanya kita bersihkan dulu lukanya ya. Kita pakai kasak dulu gitu ya, dibersihkan sampai luka terbukanya tertutup dulu. Baru setelah itu kita balut menggunakan perban elastis. Nah, ini dibagi dua, nanti caranya Duduk aja nih. boleh, ada kursi nggak ya? Atau di sini. Bisa ya? Kursi bawa sini kan? Nanti di belakangnya ini yang video, nanti biar teman-teman bisa lihat. Ini diputer ya, disilang gitu ya. Nanti yang satu naik ke atas, yang ini tetap muter. Ini turun lagi ke bawah, yang ini tetap muter. Nah, ini naik ke atas, ini tetap muter. Baru kita fiksasin. Nah, begini ya. Kayak turban ya. Nah, jadi ini tujuannya untuk memfiksasi atau membalut ya, memberikan tekanan di area kepala. Karena kita nggak tahu nih setelah Widi jatuh benturannya di frontal, tapi kita nggak tahu apa ada benturan lain di bagian kepala yang lain. Sambil kita bawa ke rumah sakit. Ya, paham sampai sini? Nanti boleh dicoba saat praktek ya. Cobain. Oke, thank you Widi. Udah? Katanya. Ya, siapa yang mau jadi pasien? Boleh, sini. Di tangan aja kita ya. Sini aja naik dulu Neng. Berapa ukuran ya? Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang kecil. Ini disesuaikan dengan cedera pasien ada di sebelah mana. Misalnya cederanya ada di sebelah sini. Oke, kita mulai dari awal. Sebelum kita kita bertemu dengan pasien, pastikan aman penolong, aman lingkungan, dan aman pasien atau aman korban ya. Pakai handscoon, disiapkan, baru inform konsen. Ibu boleh tahu siapa namanya? Oke, apa yang ibu rasakan? Sakit, bisa digerakkan bu? Oke, misalnya nggak bisa ngangkat, dan ibu udah. Pas kita lihat, ibu saya boleh izin, misalnya susah bajunya nempel gitu ya, saya boleh izin gunting bajunya bu. Jadi biar kita lihat kondisi di dalamnya, digunting, dilihat oh ternyata ada luka, tapi lukanya bukan open fracture ya, dia hanya luka baret gitu ya. Nah, kita bersihkan dulu pakai kasak misalnya ya, pakaian ACL sampai di balut misalnya ya. Oke, plaster. Kalau sudah, kita kan curiga di sini ada kapitasi ya, ada fraktur. Makanya kita gunakan bedah.
ya. Baik Ibu, saya Perawat Nurul, saya akan bantu untuk melakukan balut bidah ya Bu ya, untuk mengurangi nyerinya agar nanti bisa dibawa ke rumah sakit ya. Oke, boleh dibantu dipegang tangannya. Nah, sambil kita ngukur. Kan prinsip balut bidah itu tadi apa? Melewati 2 sendi ya. Berarti di sini sendi di pergelangan sama di siku ya. Dan ketika kita mau membidai di area tangan, itu posisinya kayak gini. Si tangannya itu nempel ke bidai. Jadi bukan kayak gini ya. Bukan kayak gini ya. Nah, bukan gini ya. Tapi gini. Jamnya mau dibuka dulu? Satu lagi di atas badan. Nah, setelah diukur, oke, udah pas sesuai, baru kita cek PMS. Apa itu PMS? Bukan pramenstruasi ya. Puls, motorik dan sensori. Pulsnya di sini, cek nadinya. Nadinya masih bagus. Ibu bisa digerakkan tangannya. Masih kerasa Bu? Sensoriknya juga masih bagus ya. Oke. Ada 2 tipe pembidaian. Ada yang menggunakan perban elastis, ada juga yang menggunakan mitela. Nah, kalau di lapangan nggak ada perban elastis, itu boleh pakai mitela. Kalau mitela caranya ini kan dilipat 2 ya. Ini di kesininya, satu diambil, baru kita balik. Nah, jadi kalau misalnya sendiri, ya wayahna minta tolong pasiennya untuk pegang. Kalau pasiennya nggak sadar ya berarti sambil tidur ya dipasang. Nah, sementara kayak gini kalau mau pakai mitela ya, nanti ditambah satu lagi mitelanya di sini. Oke, nah sekarang kita coba yang perban elastis. Nah, untuk penggunaan perban elastis ini nanti ketika masang jangan kayak gini bentuknya. Kalau kayak gini nanti ketika jatuh riskan ngegrolong gitu langsung ya. Jadi posisinya nanti terbalik kayak gini. Kalau kayak gini nanti kalaupun jatuh masih ada tahanan tangan. Tangkap. Nah, nanti kan kita akan cek puls ya. Pulsnya kan tadi di sini kan. Nah, ini dikasih celah. Jangan ditutup semua. Dikasih lubang buat nanti kita cek pulsnya. Saya ngerti ya. Nah, kayak gini. Oke. Ibu silakan istirahat dulu. Nanti Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya Bu ya. Nanti Ibu akan dibawa ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi nanti ini kayak gini aja. Jadi tujuannya tadi biar dia tidak banyak bergerak. Ya. Paham sampai sini? Oke, sekarang teman-teman boleh berpasangan, cobain mulai tadi dari yang mitela sampai ke balut bidah. Nanti tukeran kalau ada yang mau nyobain bidah juga silakan. Ya. Yuk.